warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Tamrin, salah satu edukator TSD Negeri 3 Tanah Rajai. Mari kita belajar. Ayo siapkan seluruhnya. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah rezeki berupa pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepu PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, hari ini kita diberi kesehatan. Sebelum kita belajar, saya tanya dulu, sudah sarapan tidak di rumah? Sudah. Sarapan itu penting atau tidak? Penting. Kenapa dikatakan penting? Ayo, Supaya perut tidak sakit. perut tidak sakit. Contoh, diibaratkan ya, sarapan itu seperti kalau motor tidak ada bensinnya, kira-kira seperti apa itu motor? Maka dia tidak akan bisa jalan, dia tidak akan bisa bunyi. Sama halnya dengan kita butuh sarapan pagi untuk ke sekolah dan menerima atau menyerap pelajaran dari guru kita. Itulah gunanya sarapan pagi. Nah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali, berjumpa kembali di kelas kita dalam suasana yang alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bertetap muka di sekolah kita ini. Artinya sebenarnya kita sama-sama belajar di sini. Gurunya belajar untuk mentransfer ilmunya ke siswanya, siswinya. Siswa itu belajar berusaha untuk memahami apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, anak-anak sekalian, hal-hal yang penting yang selalu yang harus diterapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak hanya di sekolah itu dibiasakan untuk membaca salam ya. Itu kalau masuk di kelas baca salam. Kalau masuk di rumahnya sebentar pulang, usahakan kasih besar suaranya pakai salam. Karena orang yang membaca salam itu mendapat pahala berapa? Besar suaranya berapa pahala? 1. Orang yang menjawab salam mendapat berapa pahala? 2. Nah, itu penting atau tidak salam? Penting. Karena kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kembali kita akan belajar. Makanya perhatikan bukunya. Kita akan pelajari kembali pendidikan agama Islam, yaitu mengenai qada dan qadar. Nah, di sini kita akan pelajari qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Apa itu contoh daripada qada? Apa itu contoh daripada qadar? Nah, kita mulai dulu yang pertama mengenai tentang qada. Seperti apa sih itu contoh daripada qada? Nah, kira-kira bagaimana contohnya tentang qada? Takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Takdir Allah yang tidak bisa dirubah seperti apa? Contoh satu orang. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Apalagi contoh takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Siapa? Kematian pasti datang. Kematian.
Kematian adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Matahari terbit dari barat dan tenggelam, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh takdir Allah lagi yang tidak bisa dirubah adalah kematian, bencana alam. Ada tidak bisa berubah kematian? Ada tidak orang yang bisa tahu kelahirannya seseorang dari ibunya? Dokter itu cuma memprediksi saja. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai qadar. Qadar takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, itu tadi contohnya sudah ditahu semua. Nah, sekarang perhatikan kembali bukunya. Mengenai qadar. Qadar itu adalah takdir Allah yang bisa dirubah. Qadar adalah takdir Allah yang bisa dirubah lewat jalan berdoa dan berikhtiar. Ada tidak yang tahu takdir Allah yang bisa dirubah? Ayo, seperti tadi yang saya sampaikan. Dipinjarkan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Orang yang mau pintar, orang yang mau cerdas lewat jalan dia belajar bersungguh-sungguh. Orang yang peringkat 1 belajar bersungguh-sungguh. Orang yang tidak lancar membaca, orang yang tidak lancar berhitung. Saya tanya dulu, pertama masuk di sini langsung pintar baca di kelas 1? Langsung pintar berhitung di kelas 1? Tidak. Bagaimana jalannya supaya pintar berhitung dan membaca? Belajar. Nah, itu. Makanya itu ada takdir Allah yang bisa dirubah lewat jalan belajar. Satu lagi contoh tadi saya sampaikan bahwa takdir Allah yang bisa dirubah itu pada lewat jalan belajar. Contoh lagi yang satu bahwa orang miskin bisa menjadi kaya tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Berusaha dengan keras. Nah, itulah 2 contoh takdir Allah yang bisa dirubah lewat jalan berikhtiar. Orang bodoh bisa menjadi pintar lewat jalan belajar. Orang miskin bisa menjadi kaya lewat jalannya kita berusaha dengan keras. Nah, itu mengenai pada dan qadar. Nah, sekalian ya, sebelum mungkin kita masuk pada sesi penugasan, atau ada pertanyaan atau bagaimana anak sekalian. Nah, anak baik, pada kesempatan kali ini ya, setelah kita belajar tadi, sebelum kita akhir pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pesan saya yang harus kita perhatikan itu dengan pelajaran kita tadi, itu kita harus menerapkan, mengaplikasikan ke dalam diri dan ke lingkungan sekitar terkait qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu bagian daripada rukun iman. Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, lagi Rasul, lagi kiamat, qadar dan qadar atau takdir. Berarti qadar dan qadar itu adalah bagian daripada rukun iman Allah yang harus kita yakini, yang harus kita percayai bahwa qadar dan qadar itu pasti ada, karena itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa ada takdir Allah yang betul tidak bisa dirubah. Melalui tadi contoh bahwa matahari terbit dari timur ke barat, orang yang mati, orang yang lahir, itu tidak ada yang bisa merubah. Qadar itu adalah takdir Allah yang bisa dirubah lewat jalan ikhtiar atau berusaha. Nah, itu anak sekalian yang terakhir yang saya sampaikan bahwa kita tingkatkan kedisiplinan kita, sopan santun kita, tata krama kita sebagai siswa. Perbaiki tata krama kita kepada kedua orang tua, karena orang tua kita itu adalah sebagai panutan kita.
surga itu di bawah telapak kaki Ibu. baiklah kepada ibunya. Apa diperintahkan ibunya, ayo pergi beli ini minyak atau apa, cepat, jangan tinggal. Boleh main HP, tapi simpan dulu HP-nya, baru cepat datang ke orang tua kita apabila kita dipanggil sama orang tua kita. Karena semua kan mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita.